Hidup adalah misteri yang tidak pernah bisa ditebak. Terkadang seseorang yang sederhana bisa dipertemukan dengan kejadian luar biasa yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Inilah kisah seorang gadis bernama Rania, yang hidup dengan penuh keterbatasan, namun memiliki hati yang tulus dan selalu ringan tangan membantu siapapun tanpa pamrih. Dari sebuah peristiwa kecil, ketika ia menolong seorang nenek yang tak sadarkan diri di pinggir jalan, takdir mulai menuliskan cerita baru untuknya. Rania tidak pernah menyangka, pertolongan yang ia lakukan dengan penuh keikhlasan justru membuka jalan menuju kehidupan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Dan dari situlah kisah cinta, perjuangan, serta harapan yang tak terduga dimulai, sebuah kisah yang akan membawa kita pada perjalanan antara kesederhanaan, luka masa lalu, hingga akhirnya berlabuh pada kebahagiaan yang penuh makna. Selamat datang kembali di cerita inspirasi dan kisah menyentuh hati, hanya di channel Gemi Telling. Mari kita mulai. Rania adalah seorang gadis sederhana yang hidup di sebuah rumah kecil bersama ibunya yang sakit-sakitan. Kehidupannya penuh dengan keterbatasan namun ia selalu mensyukuri setiap hal yang dimiliki. Setiap pagi ia berangkat kerja dengan berjalan kaki atau naik angkot karena tidak punya kendaraan pribadi. Dan dengan senyum yang tulus ia menyapa orang-orang yang ditemuinya. Rania bekerja sebagai karyawan administrasi di sebuah perusahaan menengah, meski gajinya tidak besar tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Hidupnya jauh dari kata mewah, namun hatinya selalu penuh kasih. Ibunya sering menasihati bahwa kekayaan bukan diukur dari harta, melainkan dari seberapa banyak kita bisa memberi kebaikan kepada orang lain. Nasihat itu melekat di hati Rania dan menjadi prinsip hidupnya setiap hari. Karena itu, meski lelah bekerja, ia tidak pernah menolak jika ada orang lain yang butuh pertolongan. Rania selalu yakin bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Ia menjalani hari-hari dengan kesederhanaan namun penuh keikhlasan. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan jalanan semakin padat, Rania baru saja pulang dari kantornya dengan langkah letih. Ia berjalan menuju halte dengan pikiran bercampur aduk, memikirkan biaya rumah sakit ibunya yang semakin menumpuk. Saat sedang melamun, matanya menangkap pemandangan mengejutkan, seorang nenek tergeletak di pinggir jalan tanpa ada satupun orang yang peduli. Beberapa orang hanya melirik sekilas lalu pergi begitu saja, sibuk dengan urusan masing-masing. Rania spontan berlari mendekat, lututnya gemetar melihat nenek itu tidak sadarkan diri. Dengan suara panik ia memanggil orang di sekitarnya untuk membantu. Namun tetap saja, orang-orang hanya melihat dengan ragu. Tanpa pikir panjang, Rania memutuskan untuk mengambil alih. Ia menggendong tubuh nenek yang ringkih dengan penuh tenaga meski tubuhnya sendiri kecil dan lemah. Dengan susah payah ia membawa nenek itu ke pinggir jalan dan menghentikan taksi. Dalam hati ia berdoa semoga nenek itu baik-baik saja. Di rumah sakit, Rania segera mendaftarkan nenek itu meski ia tidak tahu identitasnya. Ia rela menggunakan sisa uangnya untuk membayar administrasi awal, padahal ia sendiri sedang kesulitan. Saat nenek itu dibawa ke ruang perawatan, Rania duduk di kursi tunggu dengan napas terengah. Tangannya gemetar namun hatinya lega karena ia berhasil membawa nenek itu ke tempat aman. Malam itu, Rania tidak pulang ke rumah. Ia memilih menemani sang nenek hingga larut malam. Ia menyeka keringat yang membasahi dahi sang nenek, mengganti selimut, dan memastikan semua berjalan baik. Perawat yang melihat sikap Rania merasa kagum, mereka mengira ia adalah cucu kandung nenek itu. Namun Rania hanya tersenyum kecil dan berkata, "Saya hanya orang yang kebetulan menolong." Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika akhirnya nenek itu mulai siuman. Rania yang terkantuk-kantuk segera berdiri dan menyapa dengan suara lembut. Nenek itu membuka mata perlahan dan menatap wajah muda di depannya dengan bingung. "Siapa kamu, Nak?" tanya nenek itu dengan suara parau. Rania tersenyum dan menjawab dengan rendah hati, "Saya hanya orang lewat, Bu. Kebetulan menemukan ibu pingsan dan membawa ke sini." Nenek itu menatapnya lama, seolah mencoba memahami ketulusan yang terpancar dari wajah sederhana itu. Ada air mata yang menggenang di sudut matanya,
entah karena terharu atau karena rasa syukur. Ia menggenggam tangan Rania dengan lemah dan berbisik, "Terima kasih sudah menyelamatkan nyawa saya." Rania menepuk lembut tangan itu dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih, Bu, saya hanya melakukan apa yang seharusnya." Hari-hari berikutnya, Rania masih datang ke rumah sakit meski ia harus bekerja. Setelah jam kantor, ia bergegas ke ruang rawat untuk memastikan nenek itu tidak sendirian. Ia membawakan buah, menyuapi makanan, dan dengan sabar mendengarkan cerita nenek itu yang mulai terbuka. Rania memperlakukan nenek itu seperti ibunya sendiri, penuh kasih dan perhatian. Para perawat semakin yakin bahwa mereka berhubungan darah, padahal tidak ada ikatan sama sekali. Dalam hatinya, Rania tidak pernah mengharapkan balasan apapun. Ia hanya merasa puas melihat nenek itu perlahan membaik. Saat nenek itu merasa sakit, Rania selalu berusaha menenangkan dengan kata-kata lembut. Ia bahkan rela lembur di kantor demi bisa menutupi biaya yang dikeluarkan untuk pertama kali. Yang tidak diketahui Rania, nenek itu bukan orang sembarangan. Namanya adalah Ni Ratna, seorang wanita yang dikenal sebagai pengusaha terkaya di kota, pemilik banyak perusahaan besar dan jaringan bisnis internasional. Di luar sana, banyak orang berebut mencari perhatiannya, tapi hanya demi keuntungan. Namun, untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa benar-benar diperhatikan tanpa pamrih oleh seseorang yang tidak mengenalnya sama sekali. Ketulusan Rania menembus tembok kesepian yang selama ini mengelilinginya. Ni Ratna mulai merasa bahwa gadis ini berbeda. Ia adalah sosok yang sudah lama dicari, bukan karena uang atau status, melainkan karena hati. Ni Ratna mulai menaruh perhatian lebih pada Rania. Ia diam-diam meminta asistennya menyelidiki kehidupan gadis itu. Laporan yang didapat membuatnya semakin terkejut sekaligus terharu. Rania hidup sangat sederhana, harus bekerja keras untuk biaya ibunya yang sakit, bahkan menahan diri untuk tidak bersenang-senang layaknya anak muda lain. Meski begitu, ia selalu punya senyum tulus dan tangan yang ringan membantu. Hal itu membuat Ni Ratna merasa semakin kagum. Ia berpikir, Tuhan pasti tidak sembarangan mempertemukan mereka. Hatinya semakin yakin bahwa gadis ini akan memegang peranan penting dalam hidupnya. Suatu sore, setelah kondisinya mulai pulih, Ni Ratna memanggil Rania ke samping ranjangnya. Dengan suara bergetar, ia berkata bahwa ia berutang nyawa pada gadis itu. Rania buru-buru menggeleng dan mengatakan bahwa ia tidak perlu berterima kasih berlebihan. Namun, Ni Ratna tetap merasa hutangnya tidak akan pernah bisa terbayar hanya dengan kata-kata. Ia mulai berpikir cara apa yang bisa ia lakukan untuk membalas ketulusan gadis itu. Sejenak ia terdiam, menatap wajah Rania lama-lama, seolah melihat sesuatu yang berharga. Dalam hati kecilnya, ia berjanji tidak akan membiarkan gadis itu terus hidup dalam kesulitan. Malam itu, Ni Ratna merenung lama di kamarnya. Ia mengingat kembali bagaimana Rania merawatnya tanpa pamrih, membantunya seakan-akan ia bagian dari keluarganya sendiri. Air matanya menetes karena rasa terharu yang mendalam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar dicintai tanpa alasan. Ia berdoa agar Tuhan membalas kebaikan gadis itu dengan kebahagiaan yang besar. Di hatinya, sebuah rencana perlahan tumbuh. Rencana yang akan mengubah takdir Rania selamanya. Keesokan harinya, Rania kembali datang ke rumah sakit dengan membawa bubur hangat yang dimasaknya sendiri sebelum berangkat kerja, meski ia sempat tergesa karena khawatir terlambat masuk kantor. Ni Ratna yang masih terbaring lemah langsung tersenyum hangat melihat gadis itu masuk dengan wajah lelah namun penuh ketulusan. "Kamu seharusnya tidak perlu repot-repot, Nak," kata nenek itu lirih sambil mencoba duduk. Rania buru-buru membantu menopang punggungnya dengan bantal tambahan, lalu menjawab dengan suara lembut, "Tidak apa-apa, Bu, saya ikhlas, lagi pula saya sudah terbiasa merawat ibu saya di rumah." Kalimat itu membuat dada Ni Ratna terasa hangat, ia semakin kagum dengan sikap Rania yang penuh perhatian. Saat disuapi bubur,
nenek itu menatap wajah gadis sederhana tersebut dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa tidak salah menaruh harapan pada seseorang yang benar-benar tulus. Rania tidak pernah tahu siapa sebenarnya nenek itu, baginya semua orang sama dan patut ditolong. Ketidaktahuan itu justru menjadi alasan mengapa ketulusannya terasa nyata. Dalam hatinya, Ratna mulai membandingkan gadis ini dengan orang-orang yang selama ini mendekatinya hanya untuk harta. Sementara itu, di balik layar, asisten pribadi Ratna bernama Pak Surya melaporkan hasil penyelidikannya lebih detail. Ia menjelaskan bahwa Rania hanyalah seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan, dengan gaji pas-pasan dan kondisi keluarga yang cukup berat. Ayahnya sudah lama meninggal, ibunya sakit-sakitan, dan ia tidak memiliki saudara yang bisa membantu. Pak Surya juga bercerita bagaimana tetangga mengenalnya sebagai gadis yang baik hati, sering membantu orang lain meski dalam keterbatasan. Ratna mendengarkan laporan itu dengan wajah serius, sesekali menghela napas panjang. Semakin ia tahu, semakin ia yakin bahwa Tuhan mempertemukan dirinya dengan Rania bukan tanpa alasan. Ia merasa memiliki tanggung jawab besar untuk membalas kebaikan gadis itu dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Namun, dalam hatinya, ia juga menyimpan rahasia besar yang belum saatnya ia ungkapkan kepada Rania. Ia tersenyum samar, menyimpan rencana yang akan mengubah takdir gadis sederhana itu. Hari itu, Ratna meminta agar Rania menemaninya berjalan di taman rumah sakit. Dengan kursi roda yang didorong oleh Rania, mereka menikmati udara sore yang sejuk. Burung-burung berkicau di pepohonan, sementara sinar matahari yang lembut menembus dedaunan menciptakan suasana damai. Di sela percakapan ringan, Ratna tiba-tiba bertanya tentang mimpi Rania. Gadis itu terdiam sejenak, lalu menjawab pelan bahwa ia hanya ingin ibunya sembuh dan hidup tenang, tidak ada mimpi besar selain itu. Jawaban sederhana tersebut justru membuat hati Ratna semakin bergetar. Ia menatap Rania lama-lama, merasa kagum sekaligus terharu karena jarang sekali ia bertemu orang yang tidak serakah di dunia ini. Dalam hati kecilnya, ia semakin yakin bahwa suatu saat Rania akan menjadi bagian penting dari keluarganya. Namun untuk saat ini, ia memilih menyimpan niat itu rapat-rapat, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan. Beberapa hari kemudian, kondisi Ratna semakin membaik dan dokter pun memutuskan untuk memperbolehkan pulang. Rania ikut membantu mengurus administrasi meski sempat bingung bagaimana cara membayarnya, namun sebelum ia bertindak, semua sudah dibereskan oleh asisten nenek itu. Rania sempat merasa heran, tapi ia tidak banyak bertanya karena berpikir mungkin ada keluarga nenek itu yang sudah datang diam-diam. Ketika hendak berpamitan, Ratna menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Nak, bolehkah kita tetap berhubungan setelah ini? Saya merasa sangat nyaman denganmu," ucapnya dengan suara penuh harap. Rania tersenyum manis dan mengangguk, ia tidak melihat alasan untuk menolak. Ia hanya menganggap nenek itu sebagai sosok yang bisa ia hormati dan cintai layaknya seorang nenek kandung. Namun, di balik senyuman itu, Ratna menyimpan rencana besar yang akan segera dijalankan. Setelah keluar dari rumah sakit, Ratna diam-diam membawa Rania ke rumahnya yang megah dengan alasan ingin memperkenalkan cucunya suatu hari nanti. Awalnya Rania terkejut karena rumah itu tampak seperti istana yang megah dan penuh kemewahan. Ia bahkan sempat menolak masuk karena merasa tidak pantas, namun nenek itu memaksanya dengan lembut. Begitu masuk, Rania benar-benar terpesona melihat interior rumah yang begitu indah, lengkap dengan hiasan mewah yang hanya pernah ia lihat di televisi. Namun, meski berada di tempat semewah itu, ia tetap rendah hati dan tidak menunjukkan iri. Ratna memperhatikan sikap itu dengan hati yang semakin yakin. Ia tahu, gadis sederhana ini bukan tipe orang yang akan silau oleh kekayaan. Ia semakin mantap dengan rencana yang sudah ada di kepalanya sejak awal. Di malam yang tenang, setelah semua orang tertidur, Ratna merenung di ruang kerjanya yang luas. Ia menatap foto cucunya, Adrian,
yang terpajang besar di dinding. Adrian adalah satu-satunya pewaris yang ia punya, namun kehidupannya tidak pernah mudah. Luka masa lalu akibat dikhianati perempuan yang ia cintai membuat sikapnya berubah dingin dan keras terhadap perempuan manapun. Ia menutup hati rapat-rapat dan hanya fokus pada pekerjaan serta perusahaan keluarga. Ratna menghela napas panjang, hatinya perih setiap kali mengingat penderitaan cucunya. Namun kali ini, entah mengapa ia merasa Tuhan sudah memberinya jawaban melalui kehadiran Rania. Gadis sederhana itu bisa saja menjadi penyembuh luka bagi cucunya, meski ia tahu jalan ke sana tidak akan mudah. Keesokan harinya, Ratna mulai menyusun strategi. Ia berbicara dengan Pak Surya agar diam-diam mencari tahu lebih banyak tentang hubungan Rania dengan pekerjaannya. Ketika mengetahui bahwa Rania bekerja di salah satu perusahaan cabang yang dipimpin langsung oleh Adrian, ia semakin yakin bahwa takdir sudah mengatur segalanya. Hatinya berdegup kencang membayangkan bagaimana reaksi cucunya nanti ketika dipertemukan dengan gadis itu. Ia tahu Adrian pasti akan menolak dengan keras jika ia mencoba menjodohkannya secara langsung. Karena itu, ia memilih cara halus dengan membiarkan waktu yang mempertemukan mereka secara alami. Sambil menatap keluar jendela, ia tersenyum penuh keyakinan. Ia percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan rencananya sia-sia. Sementara itu, Rania sama sekali tidak menyadari rencana besar yang disusun untuknya. Ia menjalani hari-harinya seperti biasa, berangkat pagi-pagi ke kantor, bekerja dengan penuh tanggung jawab, lalu pulang untuk merawat ibunya yang sakit. Hidupnya tetap sederhana meski ia kini memiliki hubungan dekat dengan nenek yang baru dikenalnya. Sesekali Ratna menghubungi melalui telepon, menanyakan kabar, bahkan menyuruh asistennya mengirim kebutuhan untuk Rania dan ibunya. Meski sempat bingung, Rania tidak pernah berprasangka buruk, ia hanya menganggap itu bentuk kebaikan dari seorang nenek. Dalam hatinya, ia selalu berdoa agar bisa membalas semua kebaikan yang diterima dengan cara lain. Ia tidak pernah menyadari bahwa kehidupannya sebentar lagi akan berubah total. Di ujung malam, Ratna menulis sebuah catatan kecil di buku hariannya, sebuah kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan. Hari ini, aku semakin yakin bahwa gadis itu adalah jawaban doa-doaku. Aku ingin menjadikannya bagian dari keluarga ini, bukan hanya sebagai penolong, tapi sebagai pelengkap yang akan menyembuhkan luka cucuku. Semoga Tuhan merestui. Ia menutup buku itu dengan senyuman penuh harapan, lalu menatap foto cucunya sekali lagi. Dalam benaknya, ia membayangkan masa depan di mana Rania berdiri di sisi Adrian, bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai penopang hati yang hancur. Dengan doa yang lirih, ia menyerahkan semua pada takdir. Malam itu menjadi awal dari rencana besar yang akan segera mengguncang kehidupan Rania dan Adrian. Hari itu Rania berangkat ke kantor seperti biasa dengan semangat meski tubuhnya lelah karena semalaman merawat ibunya yang demam. Di dalam hati, ia selalu bersyukur masih memiliki pekerjaan yang bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pagi itu suasana kantor tampak berbeda karena kabarnya Direktur Utama akan datang melakukan inspeksi mendadak. Semua karyawan tampak sibuk mempersiapkan laporan agar tidak terjadi kesalahan di depan atasan. Rania yang dikenal sebagai salah satu karyawan teladan ikut membantu teman-temannya menyusun berkas dengan rapi. Ia tidak peduli meski harus mengorbankan waktu istirahat, baginya kebersamaan tim adalah hal penting. Saat lift terbuka, seorang pria tinggi berwajah tegas keluar dengan tatapan dingin yang membuat semua orang menunduk. Dialah Adrian, cucu Ratna, sekaligus pimpinan besar perusahaan. Rania yang tidak tahu hubungan itu hanya bisa menatap sekilas lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Adrian berjalan melewati barisan karyawan dengan aura yang membuat ruangan terasa menegang. Setiap langkahnya penuh wibawa, seakan ia bisa membaca kesalahan dari sorot mata orang-orang di sekitarnya. Ia berhenti sebentar di meja Rania saat melihat laporan yang tersusun sangat rapi. Dengan nada datar ia berkata, "Bagus, ini yang saya mau dari seorang karyawan."
Rania menunduk sopan, tidak berani menatap matanya terlalu lama. Namun, dalam hati ia merasa ada sesuatu yang aneh pada sosok pria ini, semacam luka yang disembunyikan di balik sikap dinginnya. Adrian pun sempat memperhatikan sekilas ekspresi tulus gadis itu, tapi segera mengalihkan pandangannya. Ia sudah berjanji pada dirinya untuk tidak pernah lagi terjebak dalam pesona perempuan manapun. Meski begitu, ada sesuatu yang samar membuat hatinya sedikit bergetar. Siang harinya, Rania dipanggil ke ruang rapat untuk membantu menyiapkan presentasi. Tanpa ia duga, Adrian juga hadir memimpin jalannya pertemuan. Awalnya Rania gugup, namun ia mencoba profesional dan menyampaikan ide-ide dengan jelas serta penuh percaya diri. Adrian yang biasanya sulit terkesan justru memperhatikan dengan serius setiap kata yang keluar dari bibirnya. Ada kekaguman yang muncul tanpa bisa ia kendalikan, meski wajahnya tetap datar. Seusai rapat, ia hanya memberi komentar singkat, "Kerja yang bagus, lanjutkan." Kata-kata sederhana itu justru membuat Rania merasa dihargai, meski ia tahu bosnya terkenal dingin. Rekan-rekannya bahkan berbisik heran karena biasanya Adrian jarang memberikan pujian. Dalam hati, Adrian sendiri bingung mengapa gadis itu berbeda dari karyawan lain. Malam harinya, Adrian duduk sendirian di ruang kerjanya yang sepi. Ia menatap jendela kota yang dipenuhi cahaya lampu, namun pikirannya kembali pada gadis bernama Rania. Ingatan akan sorot mata tulus dan sikap anggunnya terus menghantui tanpa bisa ia hentikan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya sekadar kekaguman biasa pada karyawan yang rajin. Namun, bagian terdalam hatinya tahu ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Di sisi lain, Rania juga pulang dengan hati berdebar, tidak percaya bahwa ia mendapat pujian dari pimpinan besar. Ia menceritakan sedikit pada ibunya, yang hanya tersenyum dan mendoakan yang terbaik. Kedua hati yang sama-sama rapuh perlahan mulai dipertemukan oleh takdir. Tanpa mereka sadari, ini hanyalah awal dari kisah besar yang akan mengubah hidup mereka berdua. Sejak hari itu, Rania semakin sering ditugaskan dalam proyek-proyek penting di kantor. Adrian selalu menemukan alasan untuk melibatkan gadis itu, meski kepada orang lain ia berdalih bahwa Rania memang karyawan yang kompeten. Rania sendiri merasa bangga sekaligus bingung dengan perhatian yang tiba-tiba datang dari sang direktur. Ia tidak pernah menyangka bisa sedekat itu dengan sosok yang begitu berpengaruh. Setiap kali berinteraksi, ia tetap menjaga profesionalitas agar tidak terlihat berlebihan. Namun, tatapan mata Adrian yang sering diam-diam memperhatikannya membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Rekan-rekannya mulai memperhatikan hal itu, beberapa bahkan iri dan berbisik di belakangnya. Rania hanya bisa tersenyum tipis, ia tidak ingin menciptakan gosip di kantor. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya kebetulan belaka. Di sisi lain, Adrian mulai merasakan kegelisahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap kali bertemu Rania, hatinya yang dulu beku seolah perlahan mencair. Ia membenci perasaan itu karena mengingatkannya pada masa lalu yang penuh luka. Kenangan pahit tentang pengkhianatan perempuan yang pernah ia cintai masih menancap dalam-dalam. Ia berusaha keras menolak rasa itu, menutup hatinya rapat-rapat, namun tatapan jujur Rania selalu berhasil meruntuhkan pertahanan. Dalam diam, ia mulai membandingkan Rania dengan sosok yang dulu menghancurkannya. Semakin dibandingkan, semakin jelas bahwa Rania jauh berbeda. Ia sederhana, tulus, dan tidak pernah terlihat mencari keuntungan. Adrian bimbang antara mempertahankan kebekuan atau membiarkan hatinya kembali bergetar. Sementara itu, Ratna memperhatikan perubahan cucunya dari kejauhan. Ia tahu betul bahwa sikap Adrian yang mulai melunak tidak terjadi begitu saja. Dengan penuh harapan, ia menduga bahwa semua ini berkat kehadiran Rania. Dalam hati, ia bersyukur karena rencananya perlahan berjalan sesuai harapan. Namun, ia tidak ingin terburu-buru, karena tahu luka Adrian belum sepenuhnya sembuh. Ia memilih bersabar, membiarkan waktu yang menjawab. Sesekali ia berbicara dengan Rania,
menanyakan kabar ibunya, bahkan memberi nasihat ringan tentang kehidupan. Rania yang polos tidak menyadari bahwa nenek itu sebenarnya sedang mempersiapkannya untuk sesuatu yang lebih besar. Hatinya hanya dipenuhi rasa hormat dan kasih sayang pada sosok tua itu. Suatu sore, Adrian memutuskan untuk pulang lebih awal dari kantor. Namun, tanpa sengaja ia melihat Rania sedang berjalan di trotoar dengan kantong belanjaan untuk ibunya. Dari kejauhan, ia memperhatikan bagaimana gadis itu tetap tersenyum meski jelas terlihat lelah. Saat salah satu kantongnya hampir robek, Adrian refleks turun dari mobil dan menawarkan bantuan. Rania terkejut melihat bos besarnya ada di hadapannya, tapi akhirnya menerima uluran tangan itu. Mereka berjalan bersama tanpa banyak bicara, namun suasana terasa hangat. Bagi Adrian, momen itu sederhana tapi mampu mengguncang hatinya. Bagi Rania, ia merasa bahwa di balik dinginnya, Adrian sebenarnya pria yang peduli. Pertemuan itu membuat keduanya semakin sulit mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya terasa semakin rumit bagi Adrian. Rania yang terus hadir dalam setiap proyek penting membuat pertahanannya semakin rapuh. Ia mulai menikmati keberadaan gadis itu meski tidak pernah mengakuinya. Namun, luka lama yang belum sembuh seringkali menyerang ketika ia mencoba membuka hati. Ia masih dihantui bayangan masa lalu, perempuan yang pernah ia cintai lalu mengkhianatinya demi harta. Setiap kali melihat senyum Rania, hatinya berdebar namun juga diliputi ketakutan. Ia takut semua itu hanya jebakan yang akan melukai dirinya lagi. Rania yang polos tidak pernah tahu konflik batin yang dialami Adrian. Baginya, Adrian hanyalah atasan yang keras namun diam-diam memiliki sisi baik. Suatu ketika, seorang mantan kekasih Adrian muncul kembali di kantor pusat. Kehadirannya membuat suasana menjadi tegang dan tidak nyaman. Perempuan itu mencoba mendekati Adrian dengan alasan ingin meminta maaf dan memperbaiki hubungan. Adrian yang dingin menolaknya mentah-mentah, namun keberadaan perempuan itu membuatnya teringat pada masa lalu yang kelam. Rania tanpa sengaja menyaksikan percakapan itu dari kejauhan. Hatinya sedikit perih meski ia tidak mengerti perasaan apa yang dirasakannya. Ia tahu ia tidak punya hak untuk cemburu, tapi tatapan Adrian yang penuh kebencian membuatnya iba. Ia ingin menenangkan Adrian, namun ia takut salah langkah. Di malam hari, Adrian mengurung diri di ruang kerja rumahnya. Pikirannya kacau, penuh dengan kemarahan dan rasa sakit yang kembali menyeruak. Ia membanting gelas di meja, merasa dirinya kembali ditarik ke masa lalu yang ingin ia lupakan. Namun, di tengah kekacauan itu, bayangan wajah Rania muncul dalam benaknya. Ia teringat tatapan tulus dan senyum sederhana yang selalu membuat hatinya tenang. Dengan berat hati, ia mengakui bahwa gadis itu membawa cahaya baru dalam hidupnya. Tapi trauma membuatnya enggan untuk mengakuinya. Ia hanya bisa bergumam pelan, "Aku takut." Di sisi lain, Rania tidak bisa tidur karena memikirkan apa yang ia lihat di kantor tadi. Ia merasa harus melakukan sesuatu meski tidak tahu apa yang benar. Akhirnya ia memberanikan diri mengirim pesan singkat pada Adrian. "Pak, apapun yang terjadi, saya percaya Bapak orang yang kuat. Jangan biarkan masa lalu menghancurkan masa depan." Adrian membaca pesan itu dalam diam, dadanya terasa hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum tulus. Kata-kata sederhana itu berhasil menenangkan hatinya. Dan tanpa ia sadari, ia mulai menunggu kehadiran Rania dalam hidupnya. Keesokan harinya, hubungan Adrian dan Rania terasa sedikit berbeda. Adrian tidak lagi sedingin biasanya saat berbicara dengan gadis itu. Ia memang tidak menampakkan secara jelas, tapi tatapannya lebih lembut. Rania pun mulai menyadari perubahan itu, meski ia tetap menjaga sikap profesional. Rekan-rekan mereka semakin curiga, gosip mulai menyebar diam-diam. Namun, keduanya berusaha mengabaikan omongan orang lain. Bagi mereka, yang terpenting adalah pekerjaan tetap berjalan dengan baik. Meski begitu, ada rasa hangat yang sulit disembunyikan. Setiap kali berdekatan, hati mereka sama-sama bergetar. Suatu sore setelah lembur,
Adrian menawarkan untuk mengantar Rania pulang. Awalnya Rania menolak dengan sopan, takut dianggap salah oleh rekan kerja. Namun Adrian bersikeras, anggap saja ini bentuk terima kasihku. Akhirnya Rania menerima, dan perjalanan pulang menjadi pengalaman yang berbeda. Mereka mengobrol ringan, membicarakan hal-hal sederhana tentang kehidupan. Rania yang bawel membuat Adrian sesekali tertawa kecil, sesuatu yang jarang sekali terjadi. Momen itu membuat keduanya semakin dekat tanpa disadari. Di hati Adrian, rasa kagum perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ratna yang mengetahui perubahan cucunya hanya bisa tersenyum puas. Ia merasa semua doa dan rencananya mulai terjawab. Dalam diam, ia sering berdoa agar keduanya benar-benar dipersatukan. Ia tahu Adrian masih menyimpan luka, tapi ia percaya Rania mampu menyembuhkannya. Rania sendiri selalu menganggap nenek itu sebagai sosok keluarga yang ia rindukan. Ia tidak tahu betapa besar peran nenek itu dalam mempertemukannya dengan Adrian. Semua tampak berjalan begitu alami, padahal sebenarnya ada tangan takdir yang mengatur segalanya. Namun, kebahagiaan itu tidak datang tanpa ujian. Beberapa rekan kerja yang iri mulai menyebarkan gosip buruk tentang Rania. Mereka menuduhnya dekat dengan bos demi keuntungan pribadi. Rania sedih mendengar kabar itu, namun ia mencoba kuat. Adrian yang mengetahui gosip tersebut langsung marah besar. Ia memanggil semua yang terlibat dan menegaskan bahwa Rania dipilih karena kemampuannya, bukan karena kedekatan pribadi. Tindakan itu membuat Rania terharu hingga hampir meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dilindungi. Hubungan Adrian dan Rania semakin sulit disembunyikan. Meski keduanya tidak pernah mengaku, semua orang bisa merasakan ada sesuatu di antara mereka. Adrian mulai menunjukkan sisi hangatnya yang jarang terlihat. Rania pun menjadi lebih percaya diri setiap kali berhadapan dengannya. Namun, di balik semua itu, hati Adrian masih diliputi ketakutan. Ia takut jika suatu saat Rania akan mengkhianatinya seperti masa lalu. Keraguan itu membuatnya sering bersikap dingin tiba-tiba. Rania bingung menghadapi perubahan sikap yang tidak menentu itu. Suatu malam, Adrian mengajak Rania makan malam di sebuah restoran sederhana. Bukan restoran mewah, melainkan tempat kecil yang penuh kenangan masa kecilnya. Rania heran, namun ia merasa nyaman karena suasana tidak kaku. Mereka mengobrol panjang, saling berbagi cerita tentang keluarga dan mimpi. Untuk pertama kalinya, Adrian bercerita tentang masa lalunya yang pahit. Ia mengaku pernah dikhianati oleh perempuan yang sangat ia cintai. Rania mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi. Matanya berkaca-kaca mendengar cerita itu, dan ia berkata pelan, "Tidak semua perempuan sama, Pak." Kata-kata itu menembus dinding pertahanan Adrian. Sejak malam itu, perasaan mereka semakin jelas. Adrian mulai berani menunjukkan perhatiannya, meski tetap dengan cara yang sederhana. Ia menjemput Rania sepulang kerja, atau sekadar mengingatkan untuk makan tepat waktu. Rania pun merasakan hal yang sama, meski ia masih ragu apakah pantas mencintai atasannya. Hubungan itu tumbuh perlahan, tanpa mereka sadari. Ratna melihat semua itu dengan hati penuh syukur. Ia tahu waktunya sudah dekat untuk menyatukan keduanya. Namun, ia ingin cucunya sendiri yang mengambil keputusan. Di tengah kebahagiaan itu, cobaan lain muncul. Mantan kekasih Adrian kembali mencoba mengacaukan keadaan. Ia mendatangi Rania dan berusaha menakut-nakutinya agar menjauh dari Adrian. Rania sempat gentar, namun ia memilih tetap tegar. Ia percaya bahwa ketulusan selalu lebih kuat daripada tipu daya. Saat Adrian tahu tentang kejadian itu, ia marah besar. Untuk pertama kalinya, ia berdiri tegas membela Rania di depan semua orang. "Dia perempuan yang akan aku lindungi dengan nyawaku," ucapnya lantang. Kalimat itu membuat semua orang terdiam, termasuk Rania yang terharu hingga menangis. Setelah pernyataan itu, hubungan Adrian dan Rania tak lagi bisa disembunyikan. Semua orang akhirnya menerima kenyataan bahwa bos dingin itu telah menemukan cintanya.
Gosip yang dulu menyakitkan perlahan mereda karena semua melihat keseriusan mereka. Rania merasa kehidupannya berubah begitu cepat, dari gadis sederhana kini menjadi sorotan banyak orang. Meski begitu, ia tetap rendah hati dan tidak melupakan jati dirinya. Adrian pun semakin yakin bahwa ia tidak salah membuka hati lagi. Hatinya yang dulu beku kini benar-benar hidup kembali. Ratna akhirnya mengungkapkan rahasia besar yang selama ini ia simpan. Ia memberitahu Rania bahwa dialah orang kaya nomor 1 di kota itu, dan Adrian adalah cucunya. Rania terkejut, sulit percaya bahwa nenek sederhana yang ia rawat dulu memiliki kekuasaan sebesar itu. Namun, ia tidak merasa minder atau takut, justru ia semakin hormat pada nenek itu. Ratna dengan bangga berkata, kebaikanmu yang tulus sudah membuktikan siapa dirimu sebenarnya. Rania meneteskan air mata haru, memeluk nenek itu dengan penuh cinta. Baginya, harta bukanlah tujuan, tapi cinta dan ketulusan yang membuatnya bahagia. Hari pernikahan Adrian dan Rania pun tiba. Acara itu digelar sederhana meski keluarga besar Adrian mampu membuatnya mewah. Adrian ingin pernikahan itu menjadi momen yang penuh makna, bukan sekadar pesta besar. Rania tampil anggun dengan gaun putih, sementara Adrian terlihat gagah dengan jas hitam. Semua tamu undangan terharu melihat kebahagiaan mereka. Ratna duduk di kursi depan dengan senyum bahagia, air matanya menetes haru. Doanya selama ini akhirnya terkabul, cucunya menemukan cinta sejati. Ketika janji suci diucapkan, Adrian menggenggam tangan Rania erat. Aku berjanji akan melindungimu seumur hidupku, katanya penuh ketulusan. Rania membalas dengan mata berbinar, dan aku berjanji akan selalu mencintaimu apa adanya. Semua orang bertepuk tangan, suasana haru bercampur bahagia memenuhi ruangan. Kehidupan Rania yang dulu sederhana kini berubah menjadi penuh warna, bukan karena harta, tapi karena cinta yang tulus. Adrian pun menyadari bahwa Rania adalah hadiah terindah dalam hidupnya. Bersama, mereka melangkah ke masa depan dengan hati yang satu. Inilah penutup kisah mereka, sebuah cinta yang lahir dari ketulusan, diuji oleh luka, dan akhirnya disempurnakan oleh takdir. Sahabat Gemiteling, begitulah akhir kisah Adrian dan Rania. Sebuah perjalanan panjang yang berawal dari luka, berubah menjadi kepercayaan, hingga berakhir dengan cinta yang tulus. Kita belajar bahwa masa lalu memang bisa menyakitkan, tetapi bukan berarti masa depan harus ikut hancur. Kadang, Tuhan mempertemukan kita dengan seseorang yang datang membawa cahaya baru, bukan untuk menghapus luka lama, tetapi untuk menunjukkan bahwa hati yang hancur pun bisa kembali utuh. Cinta sejati bukan tentang harta, bukan tentang status, melainkan tentang ketulusan hati yang siap menerima segala kekurangan. Seperti Adrian yang akhirnya berani membuka hati lagi, dan Rania yang tetap rendah hati meski diuji dengan berbagai cobaan. Dari kisah ini, kita diingatkan bahwa cinta akan selalu menemukan jalannya, jika kita berani percaya dan berani menjaga. Terima kasih sudah menyimak cerita ini di Gemiteling. Semoga kisah ini memberi inspirasi, pengingat, dan sedikit kehangatan di hati Anda. Jangan lupa untuk terus ikuti kisah-kisah menarik lainnya di channel ini, karena setiap cerita selalu membawa pesan, dan setiap pesan selalu punya arti. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah percaya bahwa cinta sejati selalu ada untuk mereka yang tulus menunggu.